Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik Usahakanlah Kesejahteraan Kota oleh Bapak Pendeta Urbanus Stephen dari ND Flores. Untuk hambanya Bapak Pendeta Urbanus Stephen, kami berikan waktu, silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan yang diberkati Tuhan dalam keluarga besar malam hari ini. Salam Kunci Pacai, di mana kami melihat bahwa kemarin mengikuti acara Imlek di Kota Ende dihadiri 1.000 orang, dan Pak Yos bersama Bupati serta tokoh pendidikan Ende terlibat di dalam menyambut, bahkan ada edukasi banyak mengenai politik, mengenai para pengusaha dalam seorang pahlawan, melebihi seorang pahlawan, karena mereka terlibat dalam mengembangkan ekonomi kota dan mensejahterakan serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, sehingga keterlibatan para pengusaha ini sangat penting dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan sehingga generasi bisa bekerja, dan kalau setiap keluarga bisa bekerja maka ada income sehingga bisa mensejahterakan banyak orang. Nah, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih karena telah memberikan tema ini. Mohon izin untuk kita bersama-sama terus untuk berdoa buat pemilihan presiden, bahkan caleg yang ada di kabupaten, baik ada di provinsi dan pusat. Nah, tema ini saya sangat senang karena menyangkut mengusahakan kesejahteraan kota. Diambil dari teks kitab Yeremia, nabi yang diutus Tuhan di pembuangan di Babel atau Babilonia. Pada Yeremia terus bertugas di sana, dan kita akan membaca firman Tuhan. Sekilas biografi kehidupan Yeremia. Yeremia berdasarkan catatan bahwa seorang nabi yang sangat konsisten, setia. Tapi kalau dilihat dari konteks keberhasilan, banyak para pakar mengatakan bisa juga dia adalah seorang nabi yang gagal karena banyak dia berfirman tapi banyak orang Israel tidak mendengar dan banyak yang tidak bertobat. Namun untuk membuktikan bahwa firman dan nubuatan yang lahir dari Allah itu bisa diuji, ada afirmasi dan konfirmasi, dan benar-benar kalau Anda Bapak Mama dibaca di ratapan, di sana kita melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dan ada satu ayat yang sangat luar biasa. Banyak orang Israel akhirnya mengaku bahwa nama Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat perteduhan, kesanalah orang-orang benar berlari dan mendapat kekuatan yang baru. Oleh sebab hari ini kita akan membaca firman Tuhan, apa kata Alkitab tentang pembangunan kota dan mensejahterakan kota, mengusahakan kesejahteraan kota. Saya mulai ambil dari ayat keempat, karena saya melihat berdasarkan konteks ini sangat baik untuk kita bahas bersama. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-4 sampai 7, dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang, buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah
istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, sebuah firman yang sangat menarik. Latar belakang permasalahannya, orang Israel tidak taat dan mereka dibuang di Babel. Nah, kata buang berdasarkan analisis gramatika, bahwa mereka tidak hanya dibuang dalam konteks kebebasannya, tapi mereka benar-benar dikawal. Kata buang di sini itu mereka ada dalam tawanan, mereka ada di dalam sistem, dan mereka ada di dalam tekanan. Namun ada hal yang sangat menarik di situ. Di sini kita juga melihat keunikan bahwa umat kepunyaan Allah waktu diizinkan Tuhan dibuang ke Babel, dari Yerusalem ke Babel. Namun ada hal yang sangat menarik di sini, bahwa kita melihat kedaulatan Allah adalah wewenangnya atas umatnya dalam kondisi tekanan apapun. Walaupun Allah mengizinkan mereka dibuang ke Babel atau Babilonia pada waktu itu, namun Tuhan memberikan mereka dominant mandate. Apa mandatnya? Tuhan menyuruh mereka untuk mendirikan rumah. Dalam kata mendirikan rumah di sini, dalam bahasa aslinya tidak dikatakan rebuild, tetapi to build. Bicara tentang dirikanlah rumah. Orang Israel disuruh untuk membangun infrastruktur yang pertama adalah rumah. Mengapa rumah? Karena rumah itu tempat di mana mereka tinggal. Karena rumah adalah tempat di mana mereka bersama keluarga. Satu keunikan bahwa ketika orang punya rumah, orang bisa punya penataan pendidikan yang baik, bisa punya penataan kehidupan sosial yang baik, mereka bisa punya penataan kehidupan rumah tangga yang privasi yang lebih baik, sehingga mereka bisa memikirkan hal-hal yang baik. Seorang penulis pernah berkata begini, sehebat-hebatnya engkau punya analisis pintar dalam berbagai hal, engkau harus punya tempat, ada ruangan untuk engkau berpikir, dan bisa mentransfer knowledge, dan bisa mempraktekkan gagasan yang engkau terima dari Tuhan. Dan mereka disuruh mendirikan rumah. Lalu selepas mereka punya rumah, instruksi dari Tuhan yang kedua adalah buatlah kebun untuk dinikmati. Rupanya ketahanan pangan pada waktu itu disuruh Tuhan untuk apa? Mereka membuat ketahanan, membuat kebun. Ini bicara tentang bagaimana mereka ditaruh Tuhan, tetapi mereka mengusahakan kebun. Untuk apa? Kebun untuk mereka bisa menikmati hasilnya. Rupanya Alkitab sangat luar biasa berbicara tentang pertanian yang membuat orang-orang ini harus mulai berbicara melihat kondisi kota itu. Mereka harus menyiapkan pertanian yang baik agar mereka bisa mendistribusikan sayur kah, gandum kah, anggur kah, dan hasil bumi yang lain. Dan demikian mereka, walaupun mereka adalah pembuangan, tapi mereka harus punya sumbangsi besar di kota Babilonia pada waktu itu. Nah, ada perintah yang luar biasa di sana adalah Tuhan, setiap kali Tuhan menyiapkan mereka tanah, rumah, dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah fasilitas yang luar biasa. Karena kita lihat kembali mengacu kepada Taman Eden, ya, Taman Eden, sebelum Tuhan itu menaruh Adam di sana, Tuhan sudah menyiapkan fasilitas semua yang ada agar manusia itu bisa diberi dominan untuk apa? Berkuasa dan mengelola. Nah, di sini kita melihat sangat unik bahwa mereka disuruh untuk bertambah banyak.
memperanakan anak laki-laki, perempuan mengambil istri, dan biarlah mereka bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, oleh sebab itu menjadi menarik kalau kita akan membahas kepada pasal 29 ayat yang ke-4 sampai 7. Bapak Mama, sahabat-sahabat, rekan-rekan, orang-orang percaya yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Jadi sesungguhnya apa yang dinyatakan dalam kitab Yeremia pasal 29, 4 dan 7 menurut penulis sangat relevan kepada kehidupan realita, kehidupan sosial di zaman sekarang ini. Kenapa? Di zaman sekarang ini terjadi namanya pada masa khusus mengatasi permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks di dalam kehidupan masyarakat kita di hari-hari ini. Dan kita melihat ada masalah-masalah kejahatan. Itu bisa terjadi karena ada mereka tidak punya pekerjaan, pengangguran, lalu ada problem keluarga, kenapa mereka tidak punya kerjaan, income tidak ada, dan problemnya adalah menekan ke keluarga dan lain sebagainya. Namun Allah, firman Tuhan itu relevan sampai hari ini, dan Allah memberikan instruksi kepada kita hari ini yang dikatakan adalah gereja Tuhan. Saya tulis hari ini strategi dan peran gereja dalam mensejahterakan kota. Kalau kita bicara soal gereja, ini bukan soal organisasi. Sedikit saya mendefinisikan kata gereja. Gereja dari secara etimologi dikatakan kata eklesia dari bahasa aslinya. Yang saya definisikan juga bahwa gereja adalah orang yang ditebus keluar dari gelap, berada dalam terang, berdiri sebagai penyembah Allah, diperlengkapi dengan firman Allah, dimuridkan, diperlengkapi dengan firman Allah, untuk diutus kembali ke dunia, dengan demikian mengelola dunia dalam sistem firman Allah, dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga gereja punya sumbangsi untuk memberikan dampak besar kepada dunia ini. Seorang filosofi Inggris berkata begini, dunia ini jahat bukan karena kejahatannya dalamnya, tetapi karena orang Kristen tidak berkontribusi untuk terlibat di dalam mengelola kota-kota yang ada yang Tuhan percayakan. Saya percaya bahwa mengacu pada zaman sekarang, kepemimpinan yang Allah mau dari gereja adalah transformasi di dalam berbagai aspek. Nah, kita melihat, next slide, kita melihat bahwa kita harus tahu kalau kita ini, Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Politiknya Tuhan Yesus adalah politik yang cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Nah, di sini sangat unik bahwa politiknya Tuhan Yesus, kalau mengacu pada musim politik, adalah politik yang memberikan edukasi dan keteladanan. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus memberikan keteladan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan transformasi. Setiap kali dia hadir, dia beda dengan para pungut cukai, dia beda dengan orang-orang Farisi, dia beda dengan orang-orang sebelumnya. Sehingga kehadiran Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia telah mempersiapkan murid dan orang-orang, sehingga murid-muridnya ini diutus Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, Bapak Mama, kita tidak disuruh untuk kata lawan kata dari cerdik ini licik, bukan, tapi cerdik. Kita tulus, tetapi kita harus tulus seperti merpati, tapi kita diberikan wisdom, understanding, dan knowledge. Oleh sebab itu saya percaya sekali bahwa gereja punya sumbangsi besar, punya peran besar saat gereja hadir di tengah-tengah kota. Ada beberapa hal mengacu tentang beberapa hal yang gereja harus terlibat di setiap musim di mana kita adalah gereja. Bapak, Mama, dan saya adalah gereja.
gereja yang aktif Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Anda terlibat dalam berbagai aspek, baik di politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kembali membangun moralitas bangsa ini, sehingga bangsa ini kembali bangkit, cemerlang, hidup berdasarkan hukum moral dan hukum positif. Saya melihat bahwa ada pengalaman beliau, ya namanya, kita punya wartawan di sini, dia adalah gereja Tuhan yang cukup proaktif, namanya Tobias Doke. Beliau ada di gereja sebagai humas dari AFJ ND dan di Departemen AFJ Peduli. Sering terjun di lingkungan sekitar dan mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan survei lapangan. Dan gereja kita hadir di sekitar gereja di ekonomi cukup di bawah. Berdasarkan identifikasi kita yang kita lihat, kita juga masuk di sini. Kita sangat, jemaat yang kita layani, masyarakat ada di sekitar kita cukup ekonominya menengah bawah. Nah, yang dilakukan gereja adalah melakukan bakti sosial di masa pandemi. Orang lain tidak ada pemasukan, justru di sana gereja kita diberkati Tuhan sampai kita bisa memberkati rumah sakit dan sering melakukan pengobatan gratis di pandemi itu. Bakti sosial. Terus walaupun di sini kita lihat kembali bahwa masyarakat mayoritas ini Katolik dan Islam cukup kuat, di kota bisa 50-50 berdasarkan data, dan tetapi gereja karismatik cukup kecil dan cukup tertekan. Suaranya di area politik cuma 2%. Nah, namun kecil itu bukan hal yang harus ditakuti. Karena beberapa dasar penelitian dan analisis yang mengatakan orang besar, gereja yang sudah besar, kadang mereka mapan dan tidak mau bergerak maju. Namun yang kecil kalau dia punya perspektif kecil, mempengaruhi yang besar, dan kecil kalau berdampak, itu yang terbaik. Oleh sebab itu, kita berpikir, karena gereja-gereja kecil ini kan sering hadir dengan gerakan Injili dan karismatiknya, yang sering tepuk tangan dan ada bahasa rohnya, dan itu sering membuat ada kurang menerima. Dan sempat ada beberapa catatan, ada teman kita di gereja GBI Sesawi sempat dilempar dengan batu, dan Bapak Yos juga terlibat di dalam untuk menangani hal itu, sehingga tidak ada terjadi konflik yang cukup lebar dan polisi segera menangani pada waktu itu. Nah, apa yang kita pikirkan di tengah-tengah tantangan ini? Gereja kita pada waktu ada di lingkungan, kita waktu membangun gereja di sini bersama Bapak Yos waktu itu, gereja-gereja di lingkungan sini, masyarakat yang datang bangun, kita tidak ada panggil tukang yang profesional, tetapi kita libatkan masyarakat yang ada sekeliling kita, sehingga mereka yang nggak punya kerjaan, mereka bekerja, dapat gaji secara profesional, di bulan membayar gaji mereka secara profesional, dan kita tidak ada konflik dalam hal membangun gereja. Mengapa? Karena gereja kita memberikan dampak kepada masyarakat sekitar kita. Nah, jadi masyarakat kita berdampak masyarakat sekitar dengan cara memberikan beasiswa dari 100, sekarang sudah ada yang lulus, ada yang S1, ada yang S2, dan sekarang tinggal 60 lebih anak beasiswa kita. Dan kita juga ada klinik mingguan, yang di mana masyarakat bisa mengambil pengobatan di tempat kita, karena kita ada dokter spesial yang bisa menjadi berkat buat mereka. Hal-hal ini yang paling penting, bahwa panggilan gereja Tuhan hari ini adalah panggilan untuk misinya, bukan go, bukan come. Kita bukan gereja buka toko yang tunggu orang datang belanja, tapi misinya go. Namun, waktu kita bermimpi Allah yang besar, tapi terjaga dan mimpi, ada banyak PR yang kita harus kerjakan sebagai gereja Tuhan. Nah, saya ada testimoni dari teman-teman saya yang satu angkatan kuliah. Kami teman-teman melakukan banyak, kita coba banyak diskusi untuk melihat masukan-masukan tentang gereja, peran gereja, bagaimana gereja, dan harus perlu dikritisi.
Karena gereja itu dari movement menuju monumen, itu yang sangat berbahaya. Nah, teman saya Pak Mikel, dia seorang musisi yang terlibat aktif dalam gereja dan masyarakat dan yayasan. Dia berkata begini, banyak jemaat Kristen yang masih merasa diri eksklusif. Nah, next slide-nya. Merasa diri eksklusif. Nah, kita ini harus belajar berbaur dengan masyarakat lokal. Ya, Pak Mikel, ya. Dia berkata bahwa kita harus berbaur dengan masyarakat lokal. Nah, supaya kita membangun namanya teologi lokal. Karena apa yang diterapkan di kota besar belum tentu relevan untuk kota ini. Kita harus melihat kekayaan kota ini dan menjawab kebutuhan berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada di lingkungan, ada di sekitar kita. Nah, makanya kita ada rumuskan membangun teologi lokal. Masyarakat harus merasa kehadiran gereja tersebut dengan dampak yang positif. Jadi, benarlah ada seorang menulis berkata begini, masyarakat tidak menolak Tuhan Yesus, tapi orang tidak mau mendengar Injil itu dari pribadi yang menjengkelkan atau gereja yang menjengkelkan. Nah, ini yang menjadi refleksi buat saya juga. Ya, terkadang kita belum ada hubungan emosional dengan baik, kita langsung datang ke orang. Orang pasti tidak mau terima. Ini PR besar buat kita semua juga. Lalu ada teman saya juga, staff, dan ada pengurus kita di sini. Nah, mereka memberikan sebagai gereja harus memberi dampak baik bagi masyarakat sekitar. Harus seperti bakti sosial, juga melatih, tidak hanya memberi bantuan saja, lama-lama mereka menghancurkan mereka dengan mental yang enak. Tapi harus membuat, gereja harus siap juga melayani masyarakat sekitar ketika membutuhkan pertolongan melalui pelatihan wirausaha. Dulu Om Pendeta dari Kupang melatih kita, dan waktu berbicara soal perbankan, soal kur, awal-awalnya mereka agak, gimana kita harus pinjam. Tapi selepas Om Pendeta pulang, puji Tuhan, ada yang sudah mulai usahanya pakai kur, dan mereka juga dilatih untuk membuat manajemen yang bagus, supaya bisa cicil bulanan dengan baik. Karena mereka harus berdiri di atas kaki mereka sendiri, karena orang lain menolong, tidak selamanya harus tolong, karena kalau ditolong terus lama-lama jadi bosan juga ya. Oke, seperti itu. Jadi gereja juga harus siap melatih. Nah, kita juga ada klinik mingguan, Gratian beri beasiswa. Itu yang kita melihat bahwa ada salah satu studi penting, gereja tidak hanya fokus membangun gedungnya yang besar, tapi masyarakat sangat suka dengan gereja yang punya sumbangsi besar. Sehingga masyarakat melihat Yesus itu melalui kita semua. Nah, teman saya, dia segembala GPDI yang ada di salah satu kota di Kendari. Dia memberikan masukan kepada saya, Pastor, dia bilang, gereja di Kendari banyak berdekatan dengan masjid, karena menurut kebijakan pemerintah setempat menyangkut keadilan. Dengan terjadinya radikalisme di mana-mana, masuknya sampai ke kota Kendari. Pada waktu itu terjadi di gereja mereka juga. Mereka cukup tertekan karena mereka ada di dekat masjid, namun mereka harus punya studi kontekstual. Pada saat waktu orang lagi sholat, mereka nggak mau berdoa teriak. Tapi, jadi mereka menyesuaikan diri. Bahkan tidak pernah parkir lama-lama agar tidak ada menimbulkan kemacetan. Waktu kemarin saya jalan-jalan ke Kupang, saya melihat ada satu gereja yang menulis di situ, bengkel bagi orang berdosa. Namun waktu ketika kita melihat, ada orang lewat, macet, ya, ada orang lewat macet, tidak bisa lewat, hasil akhirnya ada suara yang saya dengar sendiri, dia berkata bahwa memang bengkel orang berdosa, tapi gara-gara tidak ada tempat parkiran, membuat orang lewat jadi berdosa juga. Nah, ini merupakan studi kasus. Tapi beda dan mereka di Kendari. Mereka parkir tidak lama, di saat bulan Ramadan, gereja berbagi sembako ke masyarakat, menyumbang tenaga kesehatan, memberdayakan masyarakat sekitar, misalnya menyerap tenaga kebersihan dan masyarakat setempat, vaksinisasi oleh gereja. Jadi masyarakat juga bisa merasakan dampak dari gereja. Gereja ini sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti penutupan gereja. Jemaat-jemaat juga sangat peduli dan sering memberi perhatian kepada lingkungan sekitar gereja.
Kami bersyukur di tim kami di gereja AIBND juga sama. Setiap minggu, salah satu talenta yang ada di Ibulan adalah beliau suka memasak. Saya tanya, Ibu tidak capek kah? Dia bilang, saya bahagia ketika saya digerakkan oleh panggilan saya suka memberi makan orang, anak-anak, dan ada Bapak RT, mereka kalau lewat, dia sering ada kasih sesuatu. Sehingga gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang hadir memberikan kesaksian yang baik, punya sumbangsi besar. Dan saya sangat bersuka cita. Nah, teman saya Katie, dia ini adalah seorang pernah jadi juara di fashion show. Sangat bagus, dan dia utusan dari Toraja. Nah, dia memberikan masukan terhadap ada konflik akibat karena sesuatu yang dibiarkan terjadi di gereja GPIB. Masalah yang terjadi selama bertahun-tahun, tantangan lokasi gereja terlihat upaya yang nyata dalam masyarakat untuk menolak adanya kehadiran gereja di sana. Persis di belakang pastoral bangunan kamar ada jenazah. Lalu kemungkinan sekitar tahun yang dibangun jembatan sangat tinggi. Sehingga jalur lalu lintas masalah. Sehingga pemimpin gereja tidak berusaha berkomunikasi dengan jemaat yang sebenarnya milik jalur pemerintah dan lain sebagainya. Dan kita ini, karena gereja adalah kumpulan yang percaya, kalau ada orang kita di pemerintahan, kita harus memakai jalur itu. Makanya dalam kepemimpinan butuhkan link. Karena ada hal yang Tuhan pakai, orang itu dipanggil secara spesifik masing-masing. Nah, catatan mengatakan bahwa beliau berkata bahwa seharusnya dimanfaatkan talenta jemaat. Tapi ternyata sampai hari ini tidak didengar solusi, karena para pemimpin merasa diri lebih senior. Mereka coba belajar harus memimpin di lintas generasi. Tidak senior merasa lebih hebat, yang muda jangan juga kurang ajar, tetapi kita harus mengerti di lintas generasi, karena setiap musim itu ada kelebihan di setiap generasi. Nah, namun ada catatan teman saya dari GMS, banyak masyarakat sekitar yang berjual beli di lokasi gereja. Setiap selesai jam kebaktian, kegiatan ekonomi masyarakat berjual berbagai macam, makan, minum. Uniknya semua diatur dengan baik. Putaran ekonomi pun unik, hanya pada hari-hari kebaktian. Hingga belum ada masalah yang terjadi antara gereja dengan jemaat. Nah, jadi gereja hadir, keramaian kehadiran gereja hari Minggu itu membuat income masyarakat ada di sekitar itu ada sumbangsinya. Jadi kasus ini, gereja pun harus memperhatikan keadaan sosial sekitar. Seperti apa keadaan ekonomi yang ada. Jika gereja dibangun di lokasi kondisi ekonominya rendah, sebaiknya umat-umat yang beribadah pun harus bisa menyesuaikan diri dalam penampilan. Kemudian pemimpin gereja baik selalu berkomunikasi tentang latar belakang pekerjaan anggota jemaat sehingga gereja bisa membuat strategi planning yang baik. Ini PR saya diskusi dengan teman pada waktu kita ada kesatuan pemuda, karena saya juga terlibat di kepengurusan gereja-gereja Kristen di IND. Salah satu sumbangsi kita tahun ini adalah kita ada gerakan membersihkan kota. Ide bersamanya adalah pemuda gereja harus berpikir terlibat untuk berdoa keliling, terlibat untuk belajar bersama, terlibat untuk menyiapkan politik, generasi yang terlibat di politik, sehingga 5 tahun akan datang kita mengangkat seorang DPR, kita tahu rekam jejaknya. Minimal dia 3-5 tahun sampai 10 tahun, dia sudah berpengaruh di sosial. Dan ada gerakan rapi yang dibangun oleh para pemimpin Kristen yang kita juga akan buka cabang di mana-mana, di mana kita siapkan pemimpin yang akan duduk di legislatif, baik di yudikatif, dan ada beberapa teman-teman kita punya testimoni, banyak anak-anak Tuhan yang terlibat bekerja di BUMN. Dan ini kita beri apresiasi karena para pemimpin hari-hari ini sudah terlibat secara aktif untuk berpikir tentang kemajuan kota yang di mana kita berada. Strategi peran gereja. Nah, waktu di jemaat kita di sini ada yang bertukang dengan baik. Kita coba membangun komunikasi. Ada satu teman pendeta dari Bali, dia membangun perumahan di sini sekitar ada ratusan rumah. Namun saya menawarkan kepada orang kepercayaannya di ND. Saya bilang di jemaat kita ada tukang, dia bisa
dipercayakan untuk membangun perumahan yang baik, rapi, dan berkualitas. Nah, saya kenalkan, dan sekarang dia udah bangun 30 perumahan, dan tanda tangan terbaru lagi 50 perumahan. Dan sesuai dengan target bahwa di perumahan itu kita akan merintis untuk privat musik, kita akan merintis privat bahasa Inggris, sehingga gereja hadir mengedukasi orang-orang yang ada di perumahan yang ada di wilayah Bonawa. Strategi peran gereja terdiri dari 2 prinsip. Kesaksian Kristen yang diajarkan Yesus Kristus terdapat dalam Matius, Injil Matius. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ada gerakan tegar. Terang dan garam, jadilah terang dan garam di mana kita berada. Prinsipnya begini, Bapak Mama, sahabat-sahabatku. Saya melihat bahwa prinsip pertama, berperan. Kita ini gereja harus berperan menggarami dunia. Maksud prinsip garam adalah fungsi kesaksian Kristen yang kuat, mempengaruhi walaupun tidak kelihatan. Namun pada waktu garam itu hadir, dia melarut, rasa asingnya berpengaruh nyata dalam dirasakan. Orang Kristen harus melarut di segala bidang kehidupan manusia. Walaupun tidak memamerkan label Kristen, di sini lebih berperan nilai kualitas orang Kristen secara spiritual dan intelektual di seluruh strata segmen masyarakat. Jadi kami juga bersyukur dalam gerakan tahun ini kami berpikir dengan Bapak Yos, dengan tim pengurus, bergerak dengan masyarakat di tempat. Saya bertemu dengan, kami bekerja dan bertemu dengan pabrik tahu tempe yang ada. Saya berbicara kepada mereka tentang akses jalan harus dibuat baik agar ekonomi masyarakat sekitar bisa lalu lalang dengan baik. Dan puji Tuhan, Pak Yos terlibat di dalamnya, rekan-rekan terlibat dalamnya, sehingga kita bisa membuat jalan, jembatan yang rusak. Itu kalau tunggu pemerintah tidak tahu, sampai itu tidak bisa lewat, baru mungkin mereka kerja. Tapi karena gereja kita adalah lingkungan kita adalah gereja kita, maka kita harus punya sumbangsi membenahi jalan sekitar kita. Prinsip yang kedua, tampil sebagai terang dunia. Yang bermaksud dengan strategi terang ini ialah kerja dan performansi orang-orang Kristen di tengah kehidupan dunia sekuler. Kinerja kita itu secara populer oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu hadir memberikan transformasi dan sangat populer. Demikian Alkitab berkata, demikian hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sebagai perbuatan yang baik itu dan memuliakan Bapa di surga, tujuannya apa? Injil harus disertai dengan kata dan perbuatan. Jadi gereja dan warga gereja, jemaat, harus dapat dilihat oleh banyak orang di dunia, perbuatannya, karyanya. Ya. Kemarin Bapak Yos training bagaimana cara buat kopi, bagaimana training cara buat, ya masyarakat sangat senang. Dan beliau juga, kami lagi berpikir bagaimana dengan yayasan kita memberikan beasiswa kepada generasi-generasi dan melatih generasi untuk karena beliau di 187 titik mengidentifikasi permasalahan pertama, sumber daya alam kita bagus, tapi SDM kita, sumber daya manusia kita perlu diedukasi dan butuh pendampingan yang cukup bagus. Karena kita ini tidak dibentuk dari wilayah industri yang secara automatically bangun, panskat, pergi bekerja, tapi kita dibentuk waktu kita ini kita yang ngatur. Itu sehingganya lemahnya dalam disiplin, dalam etos kerja. Sehingga ini PR besar untuk kita di Indonesia Timur nih. Nah, kita percaya bahwa kalau kita mulai berkarya, sekecil cahaya terang dalam kegelapan, ia memiliki daya atau kuasa menembus kegelapan dan mengubah situasi gelap menjadi kurang gelap. Minimal sumbangsinya ada nilai tambah, kurang gelap. Tidak gelap atau terang menderang, tergantung pada kekuatan cahaya. Makanya Alkitab tadi berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Sedikit testimoni. Sejak awal kita ada di Kota Ende, kita tidak ada tempat.
Kita bergerak dari satu rumah ke satu rumah, orang mengusir kita, beribadah di pantai. Kita seperti tidak punya masa depan. Dan bahkan pada waktu itu saya mau menikah, banyak orang berkata mau menikah dengan Urbanus Stephen Sewa, tidak ada masa depan. Tapi ketika di saat manusia berkata tidak ada masa depan, di situ kreativitas mulai muncul. Saya mulai berpikir berjualan sendal, jual ternak babi, mulai jualan ikan kering, ikan, syukur tidak jual diri. Tapi terus kita terus membenahi kerohanian dengan terus berdoa, membawa orang memuji, menyembah Tuhan, karena berdasarkan definisi, gereja adalah orang ditebus keluar dari gelap dalam terang, berdiri sebagai penyembah Allah, tapi diperlengkapi untuk pergi lagi menggarami dunia. Di aspek pendidikan, fokus kita adalah mengedukasi generasi. Karena kita harus membangun reruntuhan yang berabad-abad. Dimulai dari apa? Generasi muda, sejak dari SD sampai SMA kita beasiswa, mulai dari SD sampai SMA. Dari 100 orang yang ada lulus, yang lain sekarang tinggal 60 lebih anak. Nah, kita terlibat membersihkan sampah kota. Kita terlibat menyediakan klinik semingguan untuk pengobatan gratis sehingga masyarakat bisa ambil obat di tempat kita, vitamin dan obat untuk kebutuhan anak-anak dan susu. Ya. Terus pembangunan ekonomi jemaat, kita coba melibatkan seperti Bapak Yos, Om Pendeta kemarin datang, dan sekarang kita mulai merayap pelan-pelan. Tapi saya percaya tidak mungkin ada tuayan kalau tidak ada taburan. Lalu kita coba mengelola sumber daya alam laut. Nah, baru-baru ini saya turun ke masyarakat nelayan, sekitar ada 20 lebih kelompok, saya data 55 orang. Dan nelayan-nelayan ini tidak tahu mereka tangkap ikan dan membuang kemana. Terus teman kita di jemaat ini, dia sekarang membuka satu PT di utara untuk bakar bakar tempurung kelapa yang bisa siap untuk kirim dengan kontainer. Dan kita juga melihat potensi di laut bahwa ada nelayan, mereka hanya bisa dapat solar 5 liter. Sedangkan bagaimana mereka bisa melaut setiap hari? Nah, teman kita ini sudah ada izin untuk mendistribusikan apa? Ikan untuk masyarakat. Nah, kami mendapatkan ide untuk membuat pelatihan itu sekolah lapangan. Kalau mereka memang profesional nelayan, kita berpikir bagaimana melatih manajemen distribusi, manajemen logistik. Kita mulai melatih mereka dan bahasa yang sederhana yang bisa mengerti sebagai seorang nelayan. Nah, keterlibatan kami turun kemarin, kita mendapati sekitar ada ratusan anak yang dikebiri hak mereka. Contoh, kita beri beasiswa dan kita biasa bayar langsung ke sekolah, 120 untuk komite. Namun yang terjadi, ada pungutan liar yang tidak berdasarkan data yang konkret. Yang terjadi adalah pungutan liar ini, mereka memungut nelayan-nelayan yang sengsara ekonominya, ke strata pendidikan, strata ekonomi yang sangat kasihan sekali. Pungut satu anak dan 530, sekolah negeri. Saya dengan tim mengidentifikasi permasalahan itu, saya buat video, saya kirim ke Pak Yos meneruskan ke Sekda, Intel datang ke gereja kita mulai komunikasikan, dia telepon ke Kapolsek dengan camat mengutus orangnya untuk cepat mencek siapa pungutan liar itu, dan kita bisa menolong generasi nelayan sekitar ratusan anak sehingga uang mereka ini kembali. Dan saya berdoa, Tuhan, Engkau tolong Bapak Yos naik ke provinsi. Kenapa? Saya percaya bahwa dengan menjabat kita bisa menolong banyak orang. Saya berdoa hari ini, semua teman-teman di tempat ini, kami bukan yang terbaik, kita hanya hadir memberi nilai tambah. Kita bersyukur para pendahulu gereja, pemimpin yang sudah punya sumbangsi besar atas kota. Namun saya berdoa hari ini, mari bersama kita mengusahakan kesejahteraan kota-kota di Indonesia. Karena Tuhan taruh kita dimanapun kita berada, kita diutus Tuhan dan beri tanggung jawab, mengusahakan kesejahteraan kota. Dengan gerakan mendoa keliling, melihat pergerakan apa yang ada di kota, dan kita juga bisa berkolaborasi. Tentu, semua yang terjadi yang ditestimoni sebagai
ini bisa mengacu pada firman Tuhan, dan itu bukan kerjanya satu orang. Kita kerja BT together. Kita kerja bersama, karena saya percaya kalau ingin berjalan lebih cepat, jalanlah sendiri, tapi kalau kita mau berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama. Saya percaya kerja bersama membuat kita akan lebih ringan. Dan saya mendorong kita semua berdoa untuk kesejahteraan kota, terlibat untuk membangun ekonomi, sosial, budaya, moralitas, dan kita juga bergerak bersama untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah. Saya berdoakan kami karena kami percaya ini merupakan satu proyek yang dimana terlibat bersama-sama, dan kami menunggu juga kehadiran Bapak Hendrik Bun untuk datang ke bulan 3. Kami udah bikin schedule supaya bersama-sama bisa melatih generasi kita yang ada di sini. Saya mendorong beberapa hal, bahwa coba kita berpikir bahwa jika Tuhan Yesus menjadi kepala daerah, kita menjadi gereja impiannya. Saya percaya bahwa coba kita bayangkan, saya coba bermimpi, kita coba pikirkan bagaimana orang-orang di sekitar kita bersyukur untuk kehadiran gereja kita. Kita adalah gereja, terus para jemaat dari berbagai kalangan bisa serasi dan saling berbagi. Para pengusaha bisa datang bersama-sama saling melatih, bicara tentang pergerakan ekonomi yang ada. Lalu bagaimana pemimpin gereja bersama-sama berpikir untuk membangun bangsa ini, mulai dari melatih sumber daya manusianya di setiap gereja. Dan saya percaya hari ini kita adalah gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan yang terus aktif setiap hari. Dan saya berdoa, biarlah kehadiran kita dimanapun kita berada memberi nilai tambah. Dengarkan satu hal, kita hadir hanya ada dua. Ada orang yang hadir membuat tempat jadi rusak, tapi ada orang hadir membuat tempat jadi indah. Wajah kota, wajah wilayah, wajah lingkungan bisa jadi indah kalau kita hadir, bisa melahirkan karya-karya kita yang dahsyat. Berdoa, setelah itu kita akan diskusi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami. Tidak lama lagi kami akan memilih presiden, tapi kami percaya bahwa yang terbaik adalah datang dari Engkau. Dan kami berdoa malam hari ini, setiap kami punya sumbangsi. Kami punya tanggung jawab besar untuk bangsa ini, untuk wilayah, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami. Ama minta supaya setiap kami ada satu semangat, tidak berpikir untuk diri kami sendiri, tapi kebahagiaan kami jika kami berbagi kasih kepada banyak orang. Karena firman-Mu berkata, lebih berbahagia orang memberi daripada orang yang menerima. Terima kasih, berkat-Mu hadir atas setiap rekan-rekan kami malam hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang patah semangat Engkau berikan gairah. Hidup itu bukan berapa lamanya kami hidup, tapi berapa dampak yang kami isi dalam tetap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.